Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Leni Yunita, calon guru penggerak Angkatan 7 SD Negeri 02 Jamba, Kabupaten Pasaman, dengan pengajar praktik Ibu Redatul Hayati dan fasilitator Ibu Zahratil Husna. Koneksi antar materi modul 3.1, pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Tujuan pembelajaran: 1. CGP membuat kesimpulan atau sintesis dari keseluruhan materi yang didapat dengan beraneka cara dan media. 2. CGP dapat melakukan refleksi bersama fasilitator untuk mengambil makna dari pengalaman belajar dan mengadakan metakognisi terhadap proses pengambilan keputusan yang telah mereka lalui dan menggunakan pemahaman barunya untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan yang dilakukannya. Kegiatan pemantik: mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga utama adalah yang terbaik. Bob Talbert. Dari kutipan di atas, apa kaitannya dengan proses pembelajaran yang sedang Anda pelajari saat ini? Kaitan antara kutipan di atas dengan proses pembelajaran yang sedang dipelajari saat ini adalah berkaitan dengan dilema etika, di mana kita sering dihadapkan pada dilema antara mengedepankan pembelajaran tentang materi atau konten dengan nilai atau makna yang terkandung dari materi tersebut melalui pendidikan karakter. Bagaimana nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan dapat memberikan dampak pada lingkungan kita? Nilai atau prinsip yang dianut dalam pengambilan suatu keputusan adalah bahwasanya keputusan tersebut harus berpihak pada murid, didasarkan pada nilai-nilai kebajikan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nilai dan prinsip ini diharapkan dapat memberikan dampak yang positif agar tertanam budaya, nilai-nilai, dan moralitas dalam diri setiap warga sekolah, sehingga tercipta lingkungan sekolah sebagai institusi moral yang mewadahi terbentuknya karakter bagi setiap warganya. Bagaimana Anda sebagai seorang pemimpin pembelajaran dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid dalam pengambilan keputusan Anda? Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, kita harus dapat melaksanakan pembelajaran yang dapat menuntun tumbuh kembang anak sesuai kodrat yang dimilikinya untuk mencapai kebahagiaan melalui pembelajaran yang berpihak pada anak. Setiap keputusan yang diambil harus didasarkan pada rasa tanggung jawab untuk mengutamakan kepentingan murid serta memenuhi kebutuhan belajar murid, yang dapat dilakukan melalui praktik pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Anda, apakah maksud dari kutipan ini jika dihubungkan dengan proses pembelajaran yang telah Anda alami di modul ini? Jelaskan pendapat Anda. Pada modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, saya mempelajari tentang perbedaan antara situasi dilema etika dan bujukan moral, 3 dasar pengambilan keputusan, 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip pengambilan keputusan, serta 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan.
Kutipan di atas merupakan contoh dilema etika dengan paradigma dilema jangka pendek lawan jangka panjang. Pada kutipan tersebut jelas disebutkan bahwa hal yang terpenting adalah mengajarkan nilai-nilai kebajikan sehingga kelak murid akan memahami makna nilai tersebut dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Rangkuman kesimpulan pembelajaran. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Dalam pengambilan keputusan, seorang pemimpin hendaklah berpihak pada murid dan didasarkan pada nilai-nilai kebajikan. Hal ini sejalan dengan filosofi pemikiran KHD bahwasanya pendidikan adalah upaya menuntun anak sesuai kodratnya untuk memperbaiki lakunya, tentunya yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Kaitan penerapan pengambilan keputusan dengan semboyan Triloka. Semboyan Triloka KHD. Ing ngarso sung tulodo. Sebagai pemimpin harus bisa menjadi contoh dan teladan dalam hal pengambilan keputusan yang bijak bagi anggota yang dipimpin. Ing madio mangun karso. Sebagai pemimpin, kita harus bisa mengambil keputusan yang memberdayakan dan membangun kerukunan bagi anggota yang dipimpin. Tutwuri Handayani. Sebagai pemimpin, kita harus mampu mengambil keputusan yang mendorong kolaborasi dan meningkatkan kinerja anggota yang dipimpin. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Keputusan yang diambil merupakan buah dari nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita. Nilai-nilai kebajikan yang tertanam kuat dalam diri akan mengarahkan kita untuk mengambil keputusan yang bijak, yang berpihak pada murid, dan mengutamakan kepentingan murid. Keputusan yang dibuat juga harus dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dapat mendorong terwujudnya well-being sekolah. Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masih adakah pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Materi pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kegiatan coaching yang diberikan pendamping dan fasilitator sangat bermanfaat dalam proses pembelajaran pengambilan keputusan. Coaching merupakan percakapan dua arah dengan prinsip kemitraan yang dilakukan untuk mengambil keputusan. Jika dalam menghadapi suatu situasi atau kasus yang merupakan dilema etika, kita telah menerapkan paradigma, prinsip, serta langkah pengambilan dan pengujian keputusan, namun masih terdapat keraguan atau pertanyaan lanjutan terkait dengan keputusan yang diambil, maka kita dapat menggunakan coaching untuk membantu kita dalam mengidentifikasi dan mengambil keputusan terbaik yang berdasarkan pada nilai kebajikan dan keberpihakan terhadap murid, sehingga didapatkan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Dalam pengambilan keputusan, diperlukan kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari kompetensi sosial, baik itu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, serta pengambilan keputusan yang bertanggung jawab yang didasarkan pada kesadaran penuh atau mindfulness. Dengan pengelolaan kompetensi sosial emosional yang baik, akan membantu guru dalam mengambil keputusan yang tepat berdasarkan nilai-nilai kebajikan dan berpihak pada murid, meskipun berada pada situasi dilema etika di mana terdapat dua kepentingan yang sama-sama benar dan saling bertentangan. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Dalam membahas studi kasus, baik itu dilema etika ataupun bujukan moral, kita akan mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung atau mendasari keputusan yang diambil pada kasus tersebut. Setelah mengidentifikasi nilai yang mendasari keputusan, selanjutnya secara sadar atau tidak, nilai-nilai yang kita anut akan mempengaruhi keputusan yang diambil. Jika kita menganut nilai-nilai kebajikan, maka akan diperoleh keputusan yang berpihak pada murid dan dapat dipertanggungjawabkan. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman adalah lingkungan yang mengakui perbedaan kodrat dan potensi yang dimiliki oleh setiap individu dan mengutamakan kolaborasi dengan sesama sebagai mitra, bukan saingan. Lingkungan yang kondusif tersebut terwujud dari budaya positif yang didasarkan pada nilai-nilai kebajikan. Untuk mengambil suatu keputusan yang tepat, haruslah didasarkan pada nilai kebajikan universal, berpihak pada murid, serta diiringi rasa tanggung jawab. Pengambilan keputusan harus dilakukan dengan cermat dengan mengidentifikasi jenis kasus dan paradigma dilema etika yang dihadapi, mempedomani prinsip pengambilan keputusan, serta menerapkan langkah pengambilan dan pengujian keputusan yang diambil. Dengan menerapkan hal tersebut, maka akan diperoleh keputusan terbaik untuk mewujudkan lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Tantangan yang dihadapi untuk menjalankan pengambilan keputusan ini antara lain adalah adanya perbedaan pandangan dari masing-masing individu atau kelompok, sehingga sulit untuk menyelaraskan pemikiran setiap individu atau kelompok yang saling bertentangan tersebut. Hal ini tentu saja membuat kesalahpahaman antar individu atau kelompok. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda?
Pengambilan keputusan yang tepat terhadap strategi, metode, ataupun cara yang dilakukan dalam melaksanakan proses pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan belajar setiap individu murid akan sangat berpengaruh dalam menciptakan pembelajaran yang memerdekakan murid untuk dapat melaksanakan pembelajaran yang mewadahi berkembangnya setiap potensi yang dimiliki oleh masing-masing murid yang sesuai dengan kesiapan belajar, minat murid, dan profil belajar. Maka diperlukan proses pengambilan keputusan yang tepat terhadap bentuk pembelajaran berdiferensiasi yang akan dilaksanakan. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya. Seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran sudah seharusnya dapat mengambil keputusan yang bijaksana yang berpihak pada murid dan didasarkan pada nilai-nilai kebajikan serta dapat dipertanggungjawabkan. Setiap keputusan yang diambil akan berdampak pada kehidupan murid sebagai bekal mereka di masa depan. Lebih lanjut, guru adalah teladan atau contoh yang akan menjadi panutan bagi muridnya, sehingga pengalaman murid dalam menerima keputusan yang diambil oleh guru akan dijadikan contoh pembelajaran nyata yang juga akan dipraktikkan oleh murid kelak di masa depan. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Pembelajaran modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin berisi materi tentang dasar pengambilan keputusan, paradigma pengambilan keputusan, prinsip pengambilan keputusan, serta langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Pengambilan keputusan yang tepat harus sesuai dengan filosofi pemikiran KHD dengan pratap trilokanya, yaitu ing ngarso sung tulodo, ing madio mangun karso, dan tutwuri handayani. Pengambilan keputusan yang sesuai dengan filosofi KHD tersebut harus berpihak kepada murid, didasarkan pada nilai kebajikan dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dapat memperkuat nilai dan peran yang ada pada diri seorang guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran untuk menciptakan sekolah sebagai institusi moral yang berbudaya positif. Lebih lanjut, seorang guru harus dapat mengambil keputusan yang tepat dalam melaksanakan pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap individu muridnya yang diwujudkan melalui pembelajaran berdiferensiasi yang mengembangkan kompetensi sosial emosional murid. Untuk mengambil keputusan yang tepat dapat digunakan teknik coaching sehingga keputusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dengan baik karena bukan bersifat paksaan, melainkan bersumber dari inisiatif sendiri. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Dilema etika adalah suatu situasi yang terjadi ketika seseorang dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama benar,
namun saling bertentangan. Sedangkan bujukan moral adalah situasi ketika seseorang dihadapkan pada dua keputusan yang saling bertentangan antara benar dan salah. Paradigma dilema etika. 1. Individu lawan kelompok. Rasa keadilan lawan rasa kasihan. Kebenaran lawan kesetiaan. Jangka pendek lawan jangka panjang. Tiga prinsip pengambilan keputusan. Berpikir berbasis hasil akhir. Berpikir berbasis peraturan. Berpikir berbasis rasa peduli. Langkah pengambilan dan pengujian keputusan. 1. Mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. 2. Menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. 3. Kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. 4. Pengujian benar atau salah dilakukan melalui 5 pengujian, yaitu uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji publikasi, dan uji panutan atau idola. 5. Pengujian paradigma benar lawan benar. 6. Melakukan prinsip resolusi. 7. Investigasi opsi trilema. 8. Buat keputusan. 9. Lihat lagi keputusan dan refleksikan. Terkait dengan dilema etika, bahwasanya tidak ada benar dan salah atas jawaban atau keputusan yang diambil berdasarkan situasi tersebut, selagi keputusan yang diambil didasarkan pada nilai-nilai kebajikan yang berpihak pada murid. Selain itu, keterampilan pengambilan keputusan ini perlu dilatih agar semakin kompeten dalam mengambil keputusan, terutama yang berkaitan dengan kasus dilema etika. Hal yang menurut saya di luar dugaan adalah ternyata untuk mengambil sebuah keputusan perlu dilakukan pengujian terlebih dahulu dengan uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji publikasi, dan uji validitas. Apabila suatu kasus sudah dipahami sebagai pelanggaran hukum, maka langkah-langkah pengambilan dan pengujian keputusan tidak perlu dilanjutkan karena sudah dapat dipastikan kasus tersebut merupakan bujukan moral. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Pernah? Saya pernah mengalami dilema keadilan lawan rasa kasihan ketika memutuskan untuk memberikan izin bagi murid saya untuk tidak mengikuti pembelajaran di kelas yang disebabkan karena masalah keluarga yang terjadi pada kedua orang tuanya. Dalam hal ini, masalah perceraian. Pada waktu itu, saya memutuskan untuk mengizinkannya hanya karena didasarkan rasa kasihan pada mentalnya. Jika ia sekolah, maka ia akan dibuli oleh teman-temannya. Keputusan yang saya ambil tidak didasarkan pada paradigma, prinsip, serta langkah pengambilan dan pengujian keputusan.
Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Pembelajaran konsep tentang pengambilan keputusan memberikan dampak yang positif bagi saya, terutama ketika saya berhadapan dengan situasi dilema etika. Perubahan yang terjadi pada diri saya setelah mempelajari modul berkaitan dengan cara pandang dan cara menyikapi situasi dilema etika, serta tindakan yang harus saya lakukan. Sebelum saya mempelajari modul ini, dalam mengambil keputusan, saya hanya mengidentifikasi masalah dan menganalisis dampak yang akan terjadi dari keputusan yang akan saya ambil. Tetapi setelah mempelajari modul ini, saya dapat menerapkan 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, serta 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Sebagai seorang pemimpin, materi pada modul ini sangat penting untuk dipelajari. Sebuah keputusan yang diambil harus didasarkan pada nilai-nilai kebajikan, berpihak pada murid, dan dapat dipertanggungjawabkan setiap konsekuensinya. Sehingga dengan mempelajari materi ini, diharapkan keterampilan saya dalam mengambil keputusan semakin meningkat, sehingga keputusan yang diambil adalah langkah yang tepat dan bijaksana. Demikian video saya kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video lainnya.